Oke, halo Victorians. Ya, lama tidak berjumpa ya. Dan kali ini kembali lagi bersama saya Mirza dari PT Victoria International Future Sabang Yogyakarta yang akan membawakan Anda video untuk review market ya. Ini kita sudah mungkin dua kesempatan ya, atau mungkin satu kesempatan tidak berjumpa ya, karena memang minggu lalu hari Senin tanggal merah ya kan, untuk Anda yang merayakan hari kurban. Jadi kita nggak bisa bikin untuk videonya, tapi ya minggu ini kita kembali lagi ke jadwal yang biasanya ya. Dan buat yang ini ya masih belum kenal, kembali lagi saya Mirza, salah satu wakil pialang dari PT Victoria International Future Sabang Yogyakarta, yang akan kembali lagi membawakan ke Anda review ya pergerakan pasar komoditi, terutama spesialisasi kami dua, yaitu pasar emas dan juga pasar minyak dunia. Dan ini nanti saya akan coba memberikan review untuk pergerakan dua pasar tersebut dalam ya 1 sampai 2 minggu terakhir. Sekaligus juga mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Anda yang mau bertransaksi sepanjang minggu ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja. Saya mau mulai dari pasar emas ya, karena ini mungkin terakhir kali kita bikin review market itu kondisi pasarnya luar biasa ya. Minggu pertama bulan Juni ya, minggu pertama bulan Juni ini pergerakannya mantap sekali. Nah, minggu kedua dan minggu ketiga ya bisa dibilang cukup bagus ya, walaupun nggak sewah yang minggu pertama, tapi Anda bisa lihat trennya cenderung naik ya. Di sini saya coba tunjukkan, ini ada trend line di mana Anda bisa lihat ini membentuk yang namanya higher low. Jadi level terendahnya seiring waktu semakin naik. Dan ini trennya masih berlanjut sampai minggu lalu ya. Bahkan minggu lalu ini harga emas sudah sempat naik sampai ke 2368 kalau nggak salah ya. Tapi sayangnya kurang bisa dapat momentum ya, dan akhirnya hari Jumat itu kebanting lagi turun, dan minggu ini kita mulai harga emasnya di sekitaran harga 2320 ya. Nah, eh, 2 minggu terakhir ini fokusnya ada banyak memang, ada data inflasi itu yang di minggu kedua, kemudian yang minggu ketiga kemarin. Kenapa harga emas ini bisa anjlok di hari Jumat? Anda mungkin bisa lihat kalau ada data ini ya, laporan aktivitas bisnis dari sektor manufaktur dan juga jasa di Amerika Serikat. Nah, ini tanggal 24 ya kan, review market yang kami buat kali ini masuk minggu terakhir bulan Juni. Dan biasanya kalau minggu terakhir eh, nggak banyak berita yang bisa kita manfaatkan ya. Walaupun saya bilang nggak banyak bukan berarti nggak ada ya. Nah, ini data yang bisa Anda manfaatkan untuk sepanjang minggu ini. Anda bisa lihat di sini. Saya sudah coba cek ya dari sisi fundamentalnya. Ini kalau Anda transaksinya di sisi forex ya, di pasar mata uang, mungkin ada beberapa pilihan dari mata uang Kanada, dari mata uang pound sterling ya. Tapi kalau kemudian fokusnya cuma ke pasar emas, yang artinya Anda cuma bisa fokus ke satu mata uang yaitu US dollar, ya mungkin berita besarnya cuma sedikit ya. Eh, Fokusnya mungkin Anda bisa lihat di sini ya, hari Senin ini kosong ya. Jadi mungkin bisa fokus ke teknikal. Sementara kalau untuk hari Selasa ini ada CB Consumer Confidence, terus di situ hari Kamis. Kamis ini mungkin akan jadi big momennya, di mana Kamis ini akan ada rilis laporan GDP final ya untuk kuartal kedua tahun 2024. Terus nanti dilanjutkan hari Jumat ini PCE Price Index. Ini masih data inflasi lagi, yang katanya sih data inflasi favoritnya Bank Sentral Amerika Serikat, tapi ya berhubung rilisnya di akhir bulan, maka efeknya biasanya nggak terlalu besar. Nah, artinya eh,
dengan data ekonomi yang mungkin bisa dibilang agak minim ya untuk minggu ini, Anda yang mau bertransaksi mungkin bisa agak fokus ke sisi teknikalnya ya, fokus ke sisi teknikalnya. Dan kalau kita bicara dari sisi teknikal, nah ini hari Senin ya ketika video ini dibuat, harga running di sekitaran 2325, dan kalau kita ngelihat kondisinya ini runningnya kembali lagi ke bawah indikator MA100 ya, di time frame H4. Indikator MA100 ini 2 minggu lalu ya, 2 minggu terakhir selalu jadi resisten. Anda bisa lihat ini dites berapa kali ini, 1, 2, dan ini di sini sempat ketahan lumayan lama sebelum akhirnya bisa break ya. Dan gara-gara penurunan yang hari Jumat kemarin, dia kembali lagi ke bawah. Jadi Anda bisa lihat pagi ini ya, ketika video ini dibuat harga emasnya berusaha memantul naik kan. Menurut saya targetnya untuk sekarang ya ke sini dulu 2331. Nanti Anda bisa awasi level tersebut. Kalau harganya bisa kembali lagi break ke atas 2330-an ya, bisa disiapkan untuk yang mau ngambil posisi transaksi long ya, atau mungkin ngambil posisi transaksi buy. Nah itu bisa disiapkan di situ. Nanti targetnya ini masih menggunakan level Fibonacci 61,8% di area kunci 230, atau ini Fibo yang atasnya lagi ya 78,6% di 2366. Itu high-nya minggu lalu kan ketahannya juga di situ. Itu untuk sisi atasnya. Kalau untuk sisi bawahnya sebenarnya saya ngelihatnya ini trennya sebenarnya cenderung bearish ya. Kalau misalkan harga naik kemudian nggak bisa tembus di MA100, kemungkinan turunnya lumayan tinggi, dan di bawah ini ya kemungkinan akan ngetes lagi nih area support 2310-an. Kalau Anda lihat minggu lalu juga support kuncinya di situ kan 2310. Nah, tinggal ini nanti kalau bisa ditembus ya turunnya bisa lumayan dalam. Targetnya mungkin ke 2300 area psikologis, atau bahkan bisa lebih rendah lagi ke level terendahnya waktu data NFP kemarin yang mana itu di 2288. Jadi bisa diawasi dua level itu ya. Ini kalau ngelihat dari, kalau Anda mungkin suka ngelihat dari area apa bentuknya yang tiap kali dia ngayun turun selalu bentuk high low kan. Menurut saya di 2311 ini kalau Anda mau gunakan untuk buy limit, itu level yang cukup bagus. Tinggal nanti kalau ada yang mau lebih detail untuk posisi transaksinya bagaimana, manajemen resikonya seperti apa ya, nanti bisa ini ya berkonsultasi dengan konsultan kami di Victory Jogja. Itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya. Nah ini dibandingkan dengan market gold ya, market oil ini menurut saya 2 pekan terakhir ini kurang oke ya. Walaupun polanya mirip, kalau ini saya lihat ya, polanya mirip. Miripnya di mana? Miripnya Anda bisa lihat di sini kan, Senin Selasa awal pekan dia ada kenaikan lumayan panjang, tapi terus sepanjang sisa sisa pekannya ya, Rabu, Kamis, Jumat harganya bergerak datar ya. Ini minggu kedua bulan Juni. Minggu ketiga kemarin itu juga sama. Awal pekan ada kenaikan lumayan panjang, tapi kemudian ya pergerakannya datar lagi ya. Tapi justru dengan pergerakan yang relatif datar ini kita bisa gunakan untuk narik level support dan resisten ya. Jadi di sini saya bisa tarik area resistennya. Anda bisa lihat itu resistennya di sekitaran ini kan 81.70. Kemudian di sini saya juga bisa tarik untuk area supportnya, yang mana area supportnya ada di sekitaran 79.90. Nah, udah ini 2 level sideways ya, 2 level sideways yang kita bisa tunggu saja. Ini kalau kondisinya seperti ini, saya bisa nyarankan 2 skenario ya. Skenario yang pertama, Anda mungkin bisa transaksinya pakai strategi buy on support dan sell on resisten. Artinya ketika harga mendekati di area support ya 79.90, Anda bisa siap-siap untuk ambil posisi buy. Nanti targetnya bisa di tengah-tengah ya kan 80.70-an, sekitar 0,8 poin. Kemudian kalau harganya naik di sekitaran 81.70-an ya,
Nah, itu kita gantian itu, bisa siap-siap untuk ambil posisi sell. Ya, tentu saja strategi ini ya, buy on support sama sell on resisten ini harus menggunakan stop loss karena begitu area sideways ini ditembus ya, itu akan membentuk tren berikutnya. Yang mana, nah ini tren berikutnya ini maksudnya seperti apa ya? Artinya kalau resistannya ditembus ya ada potensi harganya naik lebih tinggi. Targetnya kemana? Kalau untuk ke atas yang paling dekat ini ada area 83 ya. Anda bisa lihat di sini kan ada gelombangnya yang bulan Maret itu di sekitaran 83. Atau kalau mau agak ke atas lagi ya ini Anda mau agak lebih optimis ya. Bisa ngejar di gelombangnya yang di akhir bulan April itu di sekitaran 84.50. Jadi kalau tadi ya, kalau misalkan dia break dari mana tadi? Nah, break dari 81.70, targetnya ke atas yang paling dekat itu di 83, kemudian yang di atasnya ada di 84.30. Kemudian sebaliknya ya, kalau harganya malah break ke bawah ini ya 79.90 ya ini bisa jadi harganya akan kembali turun ngetes di support berikutnya di sekitaran 77.55 ini saya tarik menggunakan gelombang low di minggu sebelumnya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya tunjukkan ke Anda untuk ini ya, review market 1-2 minggu lalu, kemudian juga analisis untuk pergerakan harga ya sepanjang minggu ini ya. Dan ya seperti biasanya analisis yang kami berikan ini saya perlu kasih disclaimer ya. Analisis yang kami berikan ini hanya sekedar untuk edukasi saja, untuk sebagai pertimbangan, untuk sebagai second opini untuk Anda yang mau bertransaksi. Bukan merupakan suruhan, ajakan, apalagi perintah untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda yang mau benar-benar bertransaksi ya, kami sarankan untuk bisa berkonsultasi dulu ke konsultan kami ya, para wakil pialang yang sudah teruji di Victory Jogja. Bisa hubungi melalui DM ya, DM Instagram @vif_jogja. Nah itu nanti Anda akan dihubungkan ke konsultan kami yang sudah berpengalaman. Atau mungkin kalau Anda yang domisilinya di Jogja ya, silahkan bisa datang ke kantor kami di Pakuwon Mall lantai 3 ya. Jam kunjungan dari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu edukasi bebas ya kan, gratis dan ada bonus menarik untuk Anda yang mau datang. Itu kalau apa namanya, jadi itu. Dan ya terakhir jangan lupa untuk bisa like video ini ya, dan juga subscribe untuk channel kami supaya Anda nggak ketinggalan untuk review market ya minggu depan ya. Karena kami berusaha untuk bisa rutin ya memberikan arahan-arahan seperti ini yang saya harap bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mencari keuntungan. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Salam profit.